Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Aulia Rahmi dengan NIM 2214070196 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Animasi terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 SDN 10 Sempur Kudus. Baiklah, saya akan memaparkan pada bab 1 itu latar belakang. Hasil belajar merupakan indikator penting dalam menilai aktivitas proses pembelajaran. Namun, hasil belajar IPA siswa kelas 5 masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penggunaan media pembelajaran inovatif. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep abstrak. Solusinya adalah penggunaan media animasi yang lebih interaktif dan menarik. Penelitian ini menjadi penting karena masih jarang dilakukan tingkat SD, khususnya dengan pendekatan eksperimen pada materi fotosintesis. Selanjutnya itu identifikasi masalah. Pembelajaran di kelas masih didominasi metode ceramah dan mencatat, serta mengandalkan buku teks. Hal ini membuat pembelajaran IPA terasa kurang menarik bagi siswa. Hasil belajar siswa juga belum mencapai standar minimal atau KKM. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran inovatif yang menunjang pemahaman siswa. Batasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh media animasi terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SDN 10 Sempur Kudus. Materi yang diambil adalah fotosintesis dan hasil belajar yang diukur adalah pemahaman konsep siswa. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh media animasi terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 SDN 10 Sempur Kudus, dan tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana media animasi dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian itu manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat penelitian secara teoritis. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah tentang efektivitas media animasi, dan secara praktis itu siswa akan lebih tertarik dan mudah memahami pelajaran. Bagi guru, media ini dapat menjadi panduan pembelajaran, sedangkan bagi sekolah dapat menjadi dasar kebijakan. Penelitian lain pun dapat menjadikannya sebagai rujukan penelitian selanjutnya. Kajian pustaka. Media animasi adalah bentuk visual dinamis yang membantu siswa memahami konsep secara abstrak. Hasil belajar diukur melalui pencapaian kognitif setelah proses belajar. IPA sendiri bertujuan melatih berpikir kritis dan kemampuan observasi ilmiah. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain non-equivalent control group. Kelas 5A itu sebagai kelompok eksperimen yang menggunakan media animasi, sedangkan kelas 5B sebagai kelompok kontrol belajar seperti biasa. Digunakan itu pretest dan post-test untuk mengukur pengaruhnya. Prosedur penelitian. Yang pertama itu persiapan, itu menyusun RPP, instrumen tes, dan validasi soal. Yang kedua itu pelaksanaan pembelajaran, yaitu menggunakan pretest, pembelajaran, dan post-test. Yang terakhir, yang ketiga itu evaluasi, scoring, uji normalitas, homogenitas, uji T, dan pelaporan. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 5 di SDN 10 Sempur Kudus yang berjumlah 40 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu seluruh siswa terbagi menjadi kelas 5A dan 5B, masing-masing itu 20 orang. Selanjutnya itu variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media animasi, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian berupa soal pilihan ganda dengan level kognitif C1, C2, dan C3. Digunakan pretest dan post-test. Semua soal diuji validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukarannya. Kemudian itu teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Dilanjutkan dengan uji prasyarat seperti normalitas dan homogenitas, serta uji T untuk melihat pengaruh media animasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, itu apakah semua variabel di judul sudah terjawab? Alasannya di latar belakang.
Itu ya banyak ya. Semua variabel yang ada di dalam judul sudah dijelaskan alasannya dalam latar belakang. Variabel bebas yaitu media animasi dijelaskan sebagai solusi dari permasalahan rendahnya hasil belajar siswa karena kurangnya media pembelajaran yang inovatif. Media animasi dipilih karena dianggap mampu membantu siswa memahami konsep abstrak dalam IPA dengan cara lebih menarik dan visual. Variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa menjadi fokus karena berdasarkan kenyataan di lapangan, hasil belajar IPA siswa kelas 5 masih rendah dan di bawah KKM. Untuk pertanyaan kedua yaitu masalah penelitiannya apa? Itu masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 di SDN 10 Sumber Kudus yang disebabkan oleh metode pembelajaran yang monoton dan kurangnya media pembelajaran inovatif seperti media animasi. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data yaitu instrumen yang berupa tes pilihan ganda yang mencakup indikator C1, C2, dan C3. Soal ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelakuan. Bagaimana cara menggunakan instrumennya dan cara mengolah datanya? Instrumen digunakan dalam 2 tahap yaitu pretest dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan post-test dilakukan setelah pembelajaran untuk mengetahui peningkatan hasil belajar setelah diberi perlakuan. Pengolahan datanya dilakukan dengan langkah-langkah, itu yang pertama penskoran, jawaban benar diberi 1, jawaban salah diberi skor 0. Yang kedua itu analisis deskriptif, itu menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Uji prasyarat itu normalitas dan homogenitas, dan uji hipotesisnya itu menggunakan uji T independen untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk pertanyaan ketiga itu penyebab masalahnya apa? Itu penyebab utama masalah adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan menarik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran masih banyak menggunakan metode ceramah dan mencatat serta hanya mengandalkan buku teks. Hal ini membuat siswa kesulitan memahami materi IPA, terutama konsep abstrak seperti fotosintesis. Solusi yang ditawarkan yaitu penggunaan media animasi dalam pembelajaran IPA, khususnya pada materi fotosintesis. Mengapa itu solusinya? Yaitu media animasi ini dipilih karena dapat menyediakan konsep secara abstrak, secara visual dan dinamis, dan meningkatkan daya tarik dan motivasi belajar. Pertanyaan keempat itu urgensi penelitiannya apa? Urgensi peneliti ini terletak pada perlunya inovasi dalam pembelajaran IPA di tingkat sekolah dasar, khususnya dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang masih rendah. Banyak siswa kesulitan memahami konsep abstrak dalam IPA karena metode pembelajaran yang monoton dan minimnya penggunaan media yang menarik. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran seperti animasi yang mampu meningkatkan pemahaman siswa secara efektif. Pertanyaan kelima itu state of the art-nya apa? State of the art dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan media animasi sudah banyak diterapkan dalam pembelajaran, terutama pada tingkat SMP dan SMA, serta terbukti bahwa mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, khususnya pada konsep yang abstrak. Gap analisisnya yaitu terletak pada minimnya penelitian serupa yang dilakukan pada jenjang sekolah dasar, khususnya kelas 5 dan pada materi fotosintesis. Novelty-nya yaitu penelitian ini menerapkan media animasi dalam pembelajaran IPA kelas 5 SD yang masih jarang diteliti secara spesifik. Fokus pada materi fotosintesis yang merupakan konsep abstrak namun sangat penting dalam kurikulum IPA SD, menggunakan pendekatan eksperimen atau kuasi eksperimen untuk mengukur langsung pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nelo Hafiza, yaitu Anda menyebutkan bahwa masalah penelitian adalah hasil belajar siswa di bawah KKM. Adakah data konkret yang mendukung pernyataan ini? Jawabannya itu ya. Pernyataan bahwa hasil belajar siswa berada di bawah KKM didukung oleh hasil pengamatan awal dan informasi dari guru kelas. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari guru kelas 5 SDN 10 Sumber Kudus, nilai rata-rata hasil belajar siswa pada materi IPA khususnya fotosintesis adalah 62, sementara KKM yang ditetapkan adalah 70. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum mencapai standar ketuntasan yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan hasil belajar siswa tersebut.
melalui pemahatan media animasi yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salma Mumtazah, yaitu media animasi yang digunakan dalam meneliti ini dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan materi kurikulum kelas 5 SD, khususnya materi fotosintesis. Media animasi tersebut menggunakan sumber yang sudah tersedia, namun tetap melalui proses seleksi ketat agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berlaku di kurikulum sekolah dasar. Pemilihan media animasi mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu kesesuaian konten dengan materi fotosintesis kelas 5 sesuai kurikulum. Visual yang menarik itu melibatkan elemen warna, gerak, dan ilusi proses fotosintesis secara bertahap dan sederhana. Audio narasi yang jelas dan edukatif untuk memperkuat pemahaman dan konsep. Bahasa yang digunakan komunikatif dan sesuai dengan tingkat pemahaman anak SD. Untuk memastikan bahwa media animasi tersebut menarik dan mudah dipahami, dilakukan uji terbatas kepada beberapa siswa dan meminta tanggapan guru IPA kelas 5. Selain itu, meneliti juga menggunakan metode evaluasi media pembelajaran seperti dari Sadiman yang menilai efektivitas media dari segi kejelasan pesan, daya tarik visual. Dengan pendekatan ini, media animasi yang digunakan tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga efektif dalam baiklah, sekianlah pemaparan proposal penelitian dari saya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.